Hai, saya Rani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang state, state management, dan provider package pada Flutter Development. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang UI Framework Style. Kemudian kita akan lihat tentang state. Kemudian kita lihat tentang state management melalui demo aplikasi plus minus seperti itu. Yang pertama UI Framework Style. Jadi sebelum masuk ke state, kita perlu pahami dulu yang namanya imperative style sama declarative style. Jadi imperative style itu adalah pendekatan yang secara umum digunakan oleh UI Framework pada saat ini. Di mana konten itu memungkinkan diganti setelah dibentuk. Jadi setelah UI terbentuk, ada kemungkinan di tengah-tengah proses diganti. Seperti itu. Nah, contohnya di sini kita memiliki sebuah screen A, sebuah tipe data screen, variabelnya adalah A, kemudian di dalamnya ada child B, child C. Kemudian kita mau rubah menjadi screen A dengan latar belakang adalah gray, kemudian child-nya hanya tersisa child B. Jadi kita akan hapus child C-nya, seperti itu. Nah, pada imperative style, di sini kita pertama membuat screen A, new screen blue. Background-nya adalah blue. Kita buat child B, child C, kemudian A, add child B, A, add child C. Seperti itu. Nah, kemudian ketika ada perubahan, di tengah-tengah proses terjadi sebuah perubahan, kita bisa mengubah dengan cara a.remove child C. C-nya hilang. Kemudian a set background gray. Ini adalah bentuk imperative style. Nah, kemudian ada yang namanya declarative style. Declarative style itu menerapkan konsep view configuration bersifat tidak dapat diganti, di mana setelah UI-nya dibentuk, dia tidak dapat diganti sampai state tertentu. Nah, untuk dapat mengganti UI, kita perlu sebuah trigger untuk melakukan rebuild UI. Jadi, perubahan itu memungkinkan dilakukan, tetapi halamannya berubah secara keseluruhan. Oke. Nah, Flutter itu menerapkan yang namanya declarative style, di mana kalau di Flutter itu salah satu implementasinya adalah dengan menggunakan stateful widget. Di sini Flutter widget itu akan melakukan perintah. Jadi dia yang memerintahkan Flutter Framework untuk melakukan render UI saat state-nya ada perubahan. Nah, di sini UI itu terbentuk dari build method, di mana build method itu akan membutuhkan parameter yang namanya state. Kemudian kita lihat yang namanya state. Jadi tadi state sempat disebutkan. Nah, menurut Flutter Dev, state itu adalah data apapun yang kita butuhkan untuk rebuild UI yang kita miliki pada setiap moment of time. Jadi di sini state itu dapat terus berubah selama aplikasi digunakan. Setiap perubahan state atau data itu memungkinkan adanya perubahan UI. Makanya di sini disebutkan any moment in time, seperti itu. Jadi di sini ada dua conceptual types. Yang pertama adalah local state, kemudian yang kedua adalah upstate. Local state atau disebut juga ephemeral state atau UI state, dia merupakan state yang ada pada sebuah widget. Dia tidak berpengaruh atau tidak digunakan oleh widget lain, hanya digunakan oleh widget ini saja. Oke. Biasanya diimplementasikan dalam bentuk stateful widget. Contoh, current page pada sebuah page view, kemudian current progress dari sebuah animasi. Seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya upstate. Upstate di sini digunakan atau dibutuhkan oleh beberapa bagian dari aplikasi. Jadi tidak hanya lokal saja, tidak hanya satu widget saja yang membutuhkan, tetapi banyak widget yang membutuhkan. Seperti itu. Contohnya login info, user preferences. Seperti itu. Di sini kapan kita menggunakan local state atau upstate? Jadi data atau state kita lihat dulu, siapa yang membutuhkan?
data tersebut. Oke. Kalau data dibutuhkan oleh banyak widget atau oleh beberapa widget, jadi lebih dari satu widget saja, jadi di sini kita bisa tarik ke yang namanya upstate. Seperti itu. Kemudian kalau data tersebut hanya dibutuhkan oleh satu widget saja, kita bisa lari ke ephemeral state atau local state. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke state management. Nah, untuk upstate management, kita akan gunakan provider package. Jadi, provider package di sini dapat diakses pada browser yang merupakan website dengan alamat pub.dev. Kemudian kita lakukan pencarian provider. Oke. Kemudian akan muncul ini provider package. Jadi, dia merupakan package yang dibuat oleh komunitas, oleh orang umum, bukan oleh Google. Kemudian ini ada beberapa tab yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah installing. Jadi di sini untuk instalasinya kita tinggal kopikan ini nanti ke pubspec.yaml. Seperti itu. Kemudian nanti kita get, gitu kita sudah dapatkan dependensinya. Kemudian di sini ada contohnya, kita bisa lihat. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Kemudian untuk aplikasi, kita akan modifikasi aplikasi bawaan Flutter. Jadi ketika kita new project aplikasi Flutter, kita dapat aplikasi counter. Dimana kalau tombolnya dipencet, plus, dia akan nambah. Kemudian kita modifikasi, kita tambahkan tombol negatif, minus 1. Seperti itu. Nah, contohnya itu sudah terbentuk menggunakan stateful widget. Oke, karena ini cuma satu halaman, stateful widget memungkinkan. Nah, nanti saya akan merubah halaman ini menjadi beberapa komponen dan beberapa halaman baru. Itu dapat diakses pada aplikasi stateful problem. Oke, jadi kita akan buat problemnya. Saya akan buat problemnya. Kemudian kita akan solving problem tersebut menggunakan provider dan notify listener. Nah, seperti biasa, saya selalu publish di GitHub Dani Sebastian /knows-it-flutter. Kemudian untuk aplikasinya dapat diakses pada folder plus_minus stateful problem prop, kemudian plus minus provider. Kita langsung buka Android Studio kita. Nah, ini pertama saya buka yang plus minus stateful. Jadi project yang foldernya adalah plus_minus_stateful. Oke. Nah, di sini saya sudah melakukan perubahan sedikit dari contoh aplikasi Flutter yang pertama kali dibuat, di mana saya nambahin tombol minus di sini. Kemudian saya nambahkan fungsi decrement counter. Oke. Seperti ini. Ya, jadi ini tombolnya seperti itu. Nah, di sini sudah berfungsi dengan baik. Plus minusnya bisa berfungsi dengan baik. Kalau kita lihat source code-nya, jadi di sini dia menerapkan konsep yang namanya stateful widget. Jadi widget homepage di sini dia memiliki extend stateful widget, kemudian dia memiliki dua buah fungsi, increment counter dan decrement counter, di mana di dalamnya ada fungsi set state. Jadi fungsi set state di sini digunakan untuk memaksa homepage, widget homepage di sini untuk dirender ulang tampilannya dengan mengubah parameter counter di sini, bisa di plus, bisa di min, ya. Kemudian counter di sini ditampilkan udah di posisi di plus atau di min kan, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat solusinya berhasil, solusinya jalan, berfungsi. Jadi kalau kita lihat cara seperti ini jalan, berfungsi. Nah, tetapi coba kita lihat lebih jauh. Kalau ternyata tree widgetnya itu ternyata dalam sekali, kemudian kita memaksa satu halaman full, satu widget homepage di sini dirender ulang secara full, berarti akan banyak sekali tree widget yang dibentuk ulang. Seperti itu. Padahal tujuannya cuma merubah text counter di sini.
ya. Itu permasalahan yang pertama. Jadi masalah efisiensinya. Jadi dia cuman mau merubah satu di sini, tetapi dia ngerender semuanya, dia rubah sampai di bawah sini. Bahkan tombol yang tidak berubah pun dipaksa dirender ulang. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, kebetulan di sini counter hanya digunakan pada kelas ini saja, kelas state homepage ini saja, kelas widget ini saja. Tetapi kalau ternyata kita memiliki beberapa buah screen, misalkan homepage, kemudian ada screen yang lain result. Nah, berarti di sini kalian akan melakukan, setelah melakukan counter plus plus atau counter min min, kemudian kamu mau lihat resultnya, result screen misalkan, berarti di sini dia akan mengirimkan nilai counter di sini ke result screen halaman yang berikutnya. Seperti itu. Bayangkan kalau di sini kita memiliki halaman yang bertingkat. My homepage, result screen, kemudian dilanjutkan result screen 2, result screen 3. Ternyata yang menggunakan counter itu adalah result screen 3. Berarti data counter akan dipindahkan, dikirimkan dari my homepage ke result screen 1, result screen 2, result screen 3 baru digunakan. Seperti itu. Dan ini sangat tidak efisien. Oke, ngelolanya sangat sulit. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah contoh di mana saya merubah struktur ini, saya rubah. Oke, struktur yang sudah ada ini saya rubah untuk menunjukkan permasalahannya itu sebenarnya seperti apa. Mari kita lihat ke project yang plus minus stateful problem. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan yang membutuhkan stateful widget itu sebenarnya cuma bagian ini, bagian result ini, plus dan minusnya, tombol plus dan minus, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah widget yang lebih kecil, yang akan ditempelkan di sini, dan sekaligus kita pindahkan dua tombol ini ke dalam widget tersebut. Oke, pertama kita akan pilih ini, kolom, kemudian kita cut, kemudian kita buat new file, start file, kemudian result widget. Oke, kita gunakan stateful result. Oke, kemudian saya import material. Oke, kemudian returnnya saya berikan yang tadi saya, kemudian returnnya saya berikan yang tadi saya cut seperti ini. Oke, nah kita akan pindahkan kondisi stateful tadi ke result widget. Oke, berarti ini kita pindahkan. Kemudian kita hapus. Kemudian kita akan ganti menjadi stateless widget seperti itu. Title-nya kita buat statis dulu. Kemudian increment counter, dua tombol ini kita akan pindahkan ke dalam. Oke, kita hapus dulu. Oke. Kemudian body, di sini kita akan gunakan, hapus dulu. Kemudian childnya di sini kita akan isi dengan result. Seperti itu. Oke, result is not defined, kita harus import. Kalau dilihat sejauh ini, hasilnya masih seperti ini. Oke, tombolnya hilang. Kita akan tambahkan dua buah tombol di sini. Oke. Di sini kita tidak akan buat tampilannya menjadi bagus banget, tetapi kita yang penting dapat struktur tree-nya yang akan kita bangun. Press, kita isi kosong dulu.
kemudian child, kita akan isi dengan icon. Seperti itu. Dan kita buat raise button satu lagi, remove. Kalau dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Ini yang remove, ini yang add, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan panggil yang namanya increment. Yang ini adalah increment. Oke, kalau kita jalankan isi dengan baik, ya. Terlepas tampilannya kurang baik, it's okay. Ya, seperti itu. Nah, ceritanya di sini kita akan membuat sebuah halaman baru. Jadi dari widget ini ada satu tombol lagi, sebuah tombol raise button lagi. Kemudian di sini adalah text, next page. Oke. Kemudian fungsinya adalah kita kosongi dulu. Kita akan buat sebuah screen baru. Di sini stateless. Kemudian namanya adalah result screen. Pada bagian ini saya mau isi dengan scaffold. Saya akan ambil scaffold dari, kemudian saya akan tampilkan di sini. Saya hanya akan menggunakan sebuah teks. Saya akan gunakan sebuah teks di mana dia adalah counter. Jadi saya mau nampilkan di halaman yang baru ini adalah counter. Oke. Berarti salah satu caranya adalah dengan membuat sebuah konstruktor di mana di sini adalah in counter. Oke. Kemudian result screen. Oke, kemudian di result screen ini navigator dot of contact dot push. Di sini saya akan push material page route. Oke, seperti ini. Kemudian builder context. Kemudian saya akan isi result screen dan data counter. Oke, result screen-nya tidak dikenali, berarti kita harus import dulu result screen. Oke, kemudian di sini ada error, kemudian di sini oke, kita running. Oke, kita coba next page. Nah, muncul. Oke, kita tes. Nah, muncul. Nah, sampai di sini struktur yang udah kita buat adalah tidak ada my app. My app dia langsung running ke homepage. Homepage dia terbagi menjadi result, di mana result di sini mengelola secara stateful counter state-nya. Kemudian ada tombol di sini. Tombol tersebut digunakan untuk membuka result screen. Oke, result screen di sini dia ada konstruktor yang bisa digunakan untuk passing data dari result counter state-nya, dipassing menggunakan konstruktor ke result screen. Seperti itu. Nah, sampai di sini masalahnya masih belum terlalu terlihat. Masalah bisa muncul ketika kita menambahkan more result screen.
di mana dia juga membutuhkan sebuah counter state, tetapi posisi tombolnya adalah di homepage. Ingat, counter state di sini sebenarnya dikelola secara stateful pada result widget. Tetapi ketika kita membutuhkan pindah halaman dari homepage, jadi dari homepage ada tombol, dia pindah halaman ke more result screen. Nah, di sini kita tidak bisa mengirimkan datanya. Kenapa? Karena datanya sebenarnya adanya di result widget. Oke. Nah, kita coba dulu buat strukturnya. Oke, dari main, dari homepage, saya tambahkan kolom. Compress saya kosongkan dulu. Kemudian childnya adalah teks. Saya isi dengan more result page. Oke. Kemudian di sini saya buat navigator.of context. Kemudian push material. Oke, more result screen-nya belum punya. Kita buat dulu more result screen. Oke, kita buat stateless. Di sini saya akan gunakan scaffold. Oke. Gunakan scaffold di sini. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian saya import material. Oke. Nah, di sini saya mau gunakan counternya juga. Oke, saya hilangin dulu. Kemudian di sini saya import. Kita lihat hasilnya. Oke. Ketika saya klik more result page, saya di sini maunya adalah tampilkan datanya juga, tampilkan counternya juga. Nah, tapi gimana caranya? Sekarang datanya kan sudah ada di widget, satu area widget ini. Seperti itu. Nah, sampai di sini kita bisa simpulkan bahwa passing data melalui constructor itu tidak efisien. Kenapa? Karena kita lihat di sini, dari result widget kita mau passing data ke result screen masih bisa. Ketika data counter tersebut kita butuhkan di more result screen, kita nggak bisa lempar. Kenapa? Karena tombolnya ada di homepage. Kita nggak bisa dapatkan datanya. Oke. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan passing data ke constructor, di sini widget result screen itu akan refresh. Dia akan rebuild ulang. Walaupun kita hanya merubah satu teks ya, jadi dia akan rebuild semuanya. Nah, ini sangat tidak efisien. Nah, jadi solusinya adalah dengan membuat sebuah provider counter. Di mana kita membuat sebuah state provider counter di sini, kemudian kita tempelkan di my app, kemudian kita buat sebuah listener. Di mana listener tersebut akan otomatis memberitahu ketika data counter berubah, listener-nya dapat informasi, dia akan memberitahu, result widget, silahkan kamu rebuild. Prinsipnya seperti itu. Di sini build state-nya berubah, jadi state yang digunakan di result sini berubah, kemudian dia akan otomatis rebuild seperti itu. Dan yang di rebuild itu hanya satu widget ini saja, hanya satu widget result ini saja, seperti itu. Pada kasus ini, karena kita mau gunakan di widget result screen, kemudian di widget result, kemudian di widget more result screen,
berarti kita akan letakkan di parent yang paling tinggi. Jadi di my app. State provider counter kita akan letakkan di my app. Kenapa? Karena my app itu adalah parent yang tertinggi dari result screen, result, more result screen. Seperti itu. Jadi provider itu bisa digunakan ketika kita letakkan state provider itu pada parent yang tertinggi. Jadi semua yang berada di bawah my app itu dapat menggunakan listener-nya ini. Seperti itu. Selanjutnya mari kita coba langsung solusi menggunakan provider package. Kita akan buka project plus minus provider. Sebelum kita lanjut ke project plus minus provider, kita buka dulu browser kita. Kita akan akses ke provider package. Jadi pub.dev package provider. Oke. Kemudian kita buka tab yang installing. Nah, di sini kita copy dulu ini. Kemudian kita letakkan ke pubspec.yaml. Kemudian kita copy di sini. Dependency provider. Kita save. Kemudian kita close. Kalau kita develop menggunakan Android Studio, kita tinggal klik get dependency. Kita sudah dapat dependensinya. Kemudian kita bisa langsung mulai development-nya. Kemudian kita akan buat kelas counter. Counter provider.dart. Kita pilih yang material Dart. Kita buat variabel private counter. Kita buat getter setternya. Kemudian kita akan pindahkan increment sama decrement metodenya dari result widget. Kita akan pindahkan. Oke. Kita pindahkan. Dan kita hapus dulu ini. Oke, kemudian ini kita buat jadi public karena nanti akan diakses dari luar. Kemudian di sini kita akan gunakan notify listener. Jadi idenya adalah setelah melakukan perubahan counter, kita akan melakukan notifikasi listener-nya. Kita kembali ke result widget. Oke, di result widget kita akan rubah ini menjadi stateless. Stateless. Karena kita tidak lagi membutuhkan stateful widget di sini. Ini kita abaikan dulu, kita proses nanti. Kemudian kita buka di main.dart. Oke. Di main.dart, di sini kita akan buat di sini di bagian material app ini, kita akan buat providernya, notifier providernya. Kita pindahkan material app ini ke bagian child di sini. Nah, kita harus import dulu. Import. Kemudian import provider yang berbeda. Oke. Di sini sudah tidak error. Sip. Oke. Di sini kita sudah membuat sebuah notifier. Selanjutnya kita kembali ke result widget. Oke, di result widget kita akan menggunakan notifier tadi. Oke, caranya adalah dengan
final counter variabelnya provider.of. Oke. Kita ambil counter, kemudian di sini konteks. Seperti itu. Seperti biasa di sini kita harus import. Karena di sini kita juga menggunakan counter, kita harus import counter provider. Oke. Sampai di sini kita sudah import counternya. Cara pakainya adalah counter.get counter. Oke, di sini kita akan mendapatkan counternya. Sedangkan kalau untuk fungsinya berarti counter.decrement counter. Counter.increment counter. Oke, seperti ini. Oke, untuk yang ini kita akan rubah result screen-nya tidak lagi menggunakan constructor. Oke, ini kita hapus dulu. Kemudian result screen, kita akan buka result screen. Oke, pada result screen di sini kita juga mau pakai providernya. Kita import dulu provider, kemudian yang import counter provider. Oke, seperti ini. Kemudian pada fungsi build, karena kita mau pakainya di sini. Oke, berarti kita akan gunakan final counter sama dengan provider.of. Oke, counternya sudah dapat. Kita tinggal tuliskan di sini counternya. Counter.get counter. Seperti itu. Oke, di sini di result widget masih error karena di sini resultnya kalau kita lihat dia masih menggunakan konstruktor yang meminta counter. Oke, kita hapus dulu. Save. Result widget seharusnya sudah tidak ada error. Oke, kurungnya kurang 1. Kemudian kita mau coba juga tambahkan di more result screen. Oke, di sini sama karena kita mau menggunakan counter, kita harus import dulu package-nya. Provider. Sama, kita harus import dulu provider. Oke. Kemudian di sini final counter sama dengan provider.of counter context. Kemudian di sini makainya counter.counter. Oke. Jadi di sini kita sudah mencoba merubahnya menjadi provider menggunakan notify provider. Kita tes. Oke, kita tes. Oke, berhasil. Kita lihat result screen 5 berhasil. Dan kita kurangin, kita klik ini. Terus 2 berhasil. Oke. Jadi di sini kita sudah berhasil menggunakan yang namanya notify provider untuk beberapa screen yang berbeda. Nah, di sini kita tetap menggunakan stateless semua supaya kita lebih menonjolkan penggunaan provider. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.